maksudnya bisa nggak Bapak jelasin? Kita jelaskan di kantor polisi. Nggak bisa. Saya mau jelasinnya di sini. Kenapa alasannya ditangkap? Jelasinnya di sini dong Pak. Karena saya berhak ini dong menerima penjelasan. Alasannya apa? Kenapa ditangkap? Alasannya apa Pak ditangkap? Pak, alasannya ditangkap apa Pak? Pak, tolong jelasin dulu Pak. Alasannya ditangkap apa Pak? Menunggu pengacara. Kalau Bapak bisa sampaikan ke kantor. Tapi kami masih nggak ngerti Pak, salah kami di mana Pak? Polisi, nanti bisa nggak jelasin Pak sekarang Pak? Salah kami di mana? Kenapa kami ditangkap Pak? Kenapa suami saya ditangkap? Salahnya di mana? Iya. Alasannya apa? Kenapa Bapak tidak jelasin? Alasannya? Tolong Pak. Habis toilet saya ikut. Nanti dulu Pak, suami saya mau ke toilet dulu. Saya mau ke toilet dulu Pak. Tolong. Nih Pak, pasti cekcok juga. Kan datang sendiri tadi udah saya bilang. Saya sudah panggil lagi dulu. Tanya ya. Pak terkait apa Pak Dokter Lipa yang katanya dijemput paksa Pak, itu seperti apa Pak? Sedikit Pak, tadi kita belum dapat Pak. Sedikit Nah, kita telat Pak. Hah? Kita tadi telat. Konfirmasi sedikit lagi Pak, konfirmasi sebentar Pak. Kita bedakan laporan Saudari K Iya. tentang pencemaran nama baik. Oke. Ya. Saudari J itu dengan LP tanggal 9 kemarin. Kita kan tentang illegal action dan juga penghilangan barang bukti. Barang bukti. Apa yang dihilangkan oleh yang bersangkutan? Ada barang bukti kasus yang di saudari K yang melaporkan pada saat itu. Ya. Kemudian itu yang kemudian diambil oleh yang bersangkutan, ya, illegal action, dan juga dihilangkan barang bukti tersebut. Oke. Nah ini yang kemudian kemarin sudah kita ke kediamannya, ya, tanggal 7 jam 7 pagi kemarin kita sudah sampaikan itu mau kooperatif, tetapi yang bersangkutan tidak mau, harus lengkap surat-suratnya lengkap. Sehingga jam 12 kita lengkap dengan membawa surat panggilan. Oke. Kita bacakan, ada videonya kan sudah, Ya. ya, dibacakan resmi. Jadi tidak ada upaya paksa penangkapan yang kita lakukan. Yang bersangkutan memang sempat melawan, nggak bisa kita jelaskan. Dan kita bawa ke sini silakan. Sekarang sudah kita jadikan tersangka. Sudah Oke. direkam. Serenggang-renggangnya sebuah hubungan yang namanya hubungan darah itu selalu lebih kental. Darah itu lebih kental daripada air. Jadi serenggang-renggangnya hubungan pasti ada suatu momen yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Tinggal pilihannya kita mau memanfaatkan momen itu atau tidak. Dalam hal ini mungkin ketika Aurel mengandung, dia mengalami susah-susahnya, capek-capeknya, mual-mualnya, dan teringat kembali ketika waktu aku di kandungan mama gimana ya. Apapun yang terjadi, mama pernah susah-susah begini loh mengandung aku selama 9 bulan begitu. Jadi mungkin di situ adalah titik balik di mana dia pada akhirnya mau memperbaiki hubungan untuk menjadi lebih baik dan lebih erat lagi dengan ibu kandungnya. Dan di satu sisi terlihat dari foto yang ada, kelihatan bahwa ekspresi wajah Kade itu cenderung netral, dalam artian dia happy gitu. Dia bisa mungkin terlihat bisa bersyukur dan happy dan tenang untuk menyerahkan anaknya ke tangan diurus oleh tangan yang mungkin memang menyayangi anaknya juga. Dalam artian dalam kasus ini kan kalau kita lihat Ashanty sebagai ibu sambung itu juga bisa memberikan peran ibu yang sangat baik kepada Aurel dan adiknya selama ini gitu. Jadi mungkin di situ bisa terlihat bahwa dia sudah bisa dikatakan sudah ikhlas dan malah mungkin bersyukur bahwa yang menjadi ibu pengganti ataupun bukan ibu pengganti ya, namanya ibu nggak bisa diganti, tapi yang bisa menjadi peran ibu sekarang buat anaknya adalah sosok Ashanty yang juga sayang sama Aurel gitu. Lah sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak bolehin, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini.
demi Allah kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia. Kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia dia bandel dulu lah, ngapain. Dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Karena itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu ingat banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah. 1 jam nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jel kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia. Postingan ini, malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya. Ya kamu kok itu siapa sih? Malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang kayak gitu-gitu. Semenjak ini ya jadi heboh, jadinya disangkut-pautin kan gitu. Padahal ini postingan udah jauh sebelum apa kalian mau bilang misalnya mereka bikin sesuatu gitu sebelum itu. Lihat deh tanggalnya. Jadi jangan gara-gara ini terus disambungin ke yang lalu, jadinya kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya senangnya orang kan disambung-sambungin gitu. Berkali-kali minta nyanyi gitu, tapi mungkin memang belum pas waktunya ya. Jadi jangan sampai jangan yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang kalau tiba-tiba Aurel bisa dekat sama Mbak Kade sekarang dengan lain-lain, itu semua itu kan proses hidup ya gitu. Dari dulu pasti deket, yang namanya ibu sama anak itu mau jauh juga pasti deket gitu, pasti akan deket. Kenapa? Namanya ibu yang melahirkan, ya nggak mungkin nggak deket. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin nggak deket ya, ada pasti mungkin ya. Tapi kan waktu berlalu dan akan apa ya akan indah pada waktunya ya gitu. Dan aku berharapnya sebenarnya ya bukan hanya Aurel dengan iya, tapi kita semua gitu loh. Jangan apa ya, maksud aku yuk kita sama-sama semua saling bersama untuk bisa baik-baik semua gitu. Jangan salah ini sama ini itu. Ayo semuanya baik-baik aja, karena memang seharusnya ini yang dari dulu kita inginkan gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan dan jangan menjadi hal yang nantinya beritanya, wah aku kalau dengar berita, aku tuh sebenarnya udah berapa bulan aku kan bilang sama kalian, aku tuh detox Instagram artinya aku cuma posting story, posting tweet, tapi yang megang Instagramku kan Vindika. Jadi nggak mau baca DM, nggak mau baca yang lain-lain gitu. Baru semenjak 1 minggu ini saya jadi membaca-baca lagi dan wow gitu rasanya kok, aduh jadi nggak detox, jadi apa nih, jadi dead gitu, jadi stres gitu. Jadi jangan sih, maksudnya apa ya, ini hal yang sebenarnya udah baik gitu ya. Berharapnya lebih dari ini gitu, berharapnya akan lebih dari ini, semuanya bisa baik-baik aja. Ya, saya lihat di daftaran online memang sudah masuk atas nama Muhammad Rizky dan Lestiani. Itu di hari Senin ya, mereka mendaftarkan rupanya secara online. Kemudian hari Selasa berkasnya disampaikan kepada kami di sini. Ini sudah ada berkasnya sekarang. Mungkin tanggal nikahnya pada tanggal 19 Agustus ya. 19 Agustus, cepat sekali nih. Makanya di sini ada surat dispensasi dari camat karena dia daftar kurang dari 10 hari kerja. Nah, ini Muhammad Rizky membawa rekomendasi nikah dari KUA Pondok Aren, Lestiani dari KUA Cibinong, Kabupaten Cianjur, di Hotel Intercontinental Pondok Indah ya. Di hari Kamis itu, ternyata di hari kerja, hari Kamis tanggal 19. Sudah ditangkap.
simpan selama ini beberapa penggalan-penggalan aja, jadi nggak semuanya juga aku ceritakan. Aku nggak bisa bilang berapa lama ya, maksudnya berapa lama traumatik itu hilang. Cuma kan sekarang ini mengadjust kebiasaan-kebiasaan kita yang biasa sama-sama, terus belum lagi dengan ada omongan-omongan atau hantaman-hantaman dari orang-orang luar. Trauma itu bisa saja terus ada kalau dia tidak di-healing, tidak disembuhkan gitu. Nah, untuk menyembuhkannya juga punya waktu dan itu yang berbeda karena tergantung dari apa yang dialami orang ini gitu. Intinya apa yang saya statementkan itu adalah apa yang terjadi, beberapa part yang terjadi dalam keadaan rumah tangga. Terkadang saya tuh suka bingung gitu loh, kok selalu memikirkan apa yang dia mau tapi nggak pernah memikirkan perasaan orang lain. Dia mencoba untuk supaya suaminya bisa berubah. Dia juga mungkin saja malu kalau orang lain tahu aib keluarganya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.